Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuza Paramidha dengan NIM 4211422006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya dengan judul resonansi bunyi menggunakan metode regresi. Berikut adalah latar belakang yang saya buat. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar pada frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Resonansi menghasilkan dua gelombang stasioner dengan panjang gelombang senar akan bergetar pada tempatnya. Sedangkan regresi yaitu teknik percobaan kurva untuk data berkelipatan rendah. Tujuan dari penelitian saya yaitu ada 4. Yang pertama, memahami gejala resonansi dan azas kerja dari tabung resonansi. Yang kedua itu memahami gelombang bunyi di udara. Yang ketiga, menentukan cepat rambat bunyi di udara. Dan yang terakhir yaitu memahami pengaplikasian metode regresi pada data praktikum resonansi ini. Selanjutnya adalah tinjauan teori. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu sistem fisis yang diakibatkan oleh sistem fisis lain yang bergetar dengan frekuensi tertentu menurut Tipler tahun 1998. Resonansi terjadi jika frekuensi nada dasar atau nada atas dari kolom udara sama dengan frekuensi garap utara. Bila resonansi terjadi pada nada datar, maka terdapat satu simpul perut dan pada saat itu berlaku persamaan L1 plus K sama dengan 1/4 lambda. Dan bila yang beresonansi adalah nada atas pertama, maka terdapat dua simpul dan dua perut, maka berlaku persamaan L2 plus K sama dengan 3/4 lambda. Dari dua persamaan di atas dapat didapatkan persamaan yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Karena cepat rambat bunyi di udara berbanding lurus dengan akar suhu mutlaknya, maka cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin yakni dapat dicari dari hubungan Vt per Vo sama dengan akar T per T0 sama dengan akar T per 273. Cepat rambat bunyi pada suhu kamar mestinya dapat dihitung dengan mengacu ke V0 menurut Profesor Dr. Wianto MSI DKK tahun 2022. Tabung resonansi yang digunakan adalah tabung dengan salah satu ujung tertutup. Resonansi gelombang bunyi terjadi jika panjang kolom udara di dalam tabung adalah kelipatan ganjil dari panjang gelombang dibagi 4 atau secara matematis yaitu lambda sama dengan 4L per N dengan N sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya dengan angka-angka ganjil. Sedangkan metode regresi yaitu teknik pencocokan kurva untuk data berketelitian rendah. Contoh dari berketelitian rendah yaitu data hasil pengamatan atau pengukuran. Pada hasil data pengukuran, pencocokan kurva berarti membuat fungsi yang menghampiri titik-titik data tanpa perlu menggunakan polinom berderajat tinggi. Prinsip regresi kuadrat kecil atau Let's regression sebagai berikut. Pertama, fungsi mengandung sesedikit mungkin parameter bebasnya. Yang kedua, yaitu deviasi fungsi dengan titik data dibuat seminim mungkin. Berikut adalah regresi linear. Dari grafik ini dari 6 data pengamatan, dan regresi itu kan bentuknya linear ya, lurus. Jadi hanya mengambil 3 data ataupun 3 titik ini. Jadi agar 3 titik ini tuh biar lurus. Nah, itu kalau garis lurus ini bisa dikatakan dengan fx sama dengan a0 plus a1x plus e. Selanjutnya adalah ada tiga pengukuran. Pertama, deviasi standar total. Yang kedua ada galat standar taksikan, dan terakhir ada koefisien korelasi. Selanjutnya adalah metode penelitian dari resonansi bunyi yang saya dapatkan saat
praktikum fisika dasar. Yang pertama yaitu mengukur suhu kamar dan memastikan posisi berada pada permukaan tabung. Yang kedua yaitu menghidupkan audio frekuensi generator atau disebut dengan AFG di atas mulut tabung resonansi. Kemudian tarik piston secara perlahan. Dan yang ketiga melanjutkan menarik piston secara perlahan sampai terdengar dengungan keras kedua. Ketika mendengar kedengungan kedua itu maka disebut resonansi. Selanjutnya yaitu ukur jarak mulut tabung sampai piston, dan yang terakhir mengulangi kegiatan 1 sampai 3 dengan ubah nilai frekuensi pada AFG-nya. Berikut adalah data pengamatan yang saya ambil saat praktikum fisika dasar. Ada 6 kali percobaan ataupun pengulangan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu dengan frekuensi 300 Hz didapatkan L1-nya 0,28 meter, L2-nya 0,846 meter. Selanjutnya untuk mengetahui rata-ratanya yaitu dengan rumus 2 kali L2 min L1 didapatkan pada frekuensi 300 Hz ini 0,132 dan V-nya 339,6. Dan yang kedua yaitu dengan 400 Hz, yang ketiga adalah 500 Hz, yang keempat adalah 600 Hz, dan yang kelima adalah 700 Hz, dan yang terakhir yang keenam adalah 800 Hz. Selanjutnya adalah analisis data saya menggunakan metode regresi. Ada 10 rumus yang sesuai dengan teori yang di atas. Didapatkan saat X-nya 0,0333 maka Y-nya 1,1332. Saat X-nya 0,0025 didapatkan Y-nya 0,848. Saat X-nya 0,002 didapatkan Y-nya 0,68. Saat X-nya 0,001667 maka didapatkan Y-nya 0,568. Saat X-nya 0,001429 maka Y-nya didapatkan 0,488. Dan yang terakhir saat X-nya 0,00125 didapatkan Y-nya 0,424. Ini analisis lengkap saya, analisis regresi linearnya menggunakan data Excel-nya. Sesuai di Excel ini sudah saya masukkan sesuai rumus yang ada, yang sesuai dasar teorinya. Didapatkan X1 dengan 6 kali percobaan, rata-ratanya yaitu 0,012179. Y1-nya didapatkan 4,14. X1 kuadratnya didapatkan 2,7742. XI dikali YI-nya didapatkan 0,009427, dan YI plus Y kuadrat sama dengan 0,3614, dan YI min A0 min A1 dikali XI kuadrat yaitu didapatkan 0,0082542, dan yang terakhir didapatkan Y-nya yaitu 4,14. Dengan cara matriksnya Y-nya didapatkan 345,4526 min 0,0119x. Dari analisis regresi linear menggunakan metode regresi didapatkan KR-nya yaitu 0,2 dan ketelitiannya yaitu 78,6%. Ini untuk grafiknya, grafik regresi linear dengan metode regresi, dia udah sesuai dengan teori yang ada, yaitu bergaris lurus linear. Pada sumbu X itu didapatkan 1/f dengan rumus 1/f. Saat dia 0,0038 maka si Y-nya dengan rumus 2 kali 2 L2 min L1 didapatkan sekitar 1,2an. Terus saat dia 0,0025 didapatkan Y-nya yaitu sebesar 0,8, dan saat X-nya 0,002 didapatkan Y-nya yaitu sebesar 0,6, dan saat 0,0015 X-nya maka didapatkan Y-nya sekitar 0,5an, dan saat X-nya yaitu sekitar 0,5 didapatkan Y-nya itu 0,4. Selanjutnya yaitu ini analisis manual saya yang saya gunakan saat praktikum fisika dasar
waktu semester 1 didapatkan ketelitian dengan secara manual, yaitu ketelitiannya sekitar 85%, dan grafiknya hampir sama dengan metode regresi tadi. Cuma yang membedakan hanya di penelitian, analisis manualnya, perhitungannya gitu. Dan KR-nya sebesar 15%. Di perhitungan manual ini KR-nya lebih besar daripada penelitian, analisis secara metode regresi. Selanjutnya adalah pembahasan. Peristiwa resonansi merupakan peristiwa bergetarnya suatu sistem fisis dengan nilai frekuensi tertentu akibat dipengaruhi oleh sistem fisis lain ataupun sumber yang bergetar dengan frekuensi tertentu pula, di mana nilai kedua frekuensi ini adalah sama. Peristiwa ini dapat kita amati dengan menggunakan alat-alat, yaitu tabung resonansi. Pada percobaan resonansi ini menggunakan alat-alat, yaitu tabung resonansi yang dilengkapi dengan piston, AFG, dan speaker. Percobaan ini dilakukan dengan menarik piston hingga terdengar dengungan keras, dan saat itulah terjadi resonansi. Percobaan ini divariasi sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang berbeda-beda. Pada percobaan dengan frekuensi yang berbeda-beda dapat dihitung dengan menggunakan metode numerik, dengan rumus V sama dengan 2 dikali L2 min L1 dikali F. Ada dua faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang bunyi, yaitu jenis medium dan suhu medium tersebut. Ada 3 medium, yang itu padat, cair, gas, atau udara. Pada medium udara, cepat rambat berbanding lurus dengan akar suhu mutlaknya. Pada percobaan suhu ruangan didapatkan 27 derajat Celcius dan cepat rambat bunyinya di udara adalah 340 meter per sekon. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu perbedaan suhu yang terdapat dalam ruangan sehingga cepat rambat di udara tidak sama dengan teori. Dihasilkan ketelitian pada percobaan ini yaitu 85%. Hal ini didapatkan dari analisis menggunakan metode grafik secara manual dan secara numerik atau regresi didapatkan persamaan garis yang sama, yaitu 345,4526 min 0,0119x dan koefisien korelasinya yaitu 0,998857. Praktikum sudah dilakukan sesuai prosedur. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi yaitu ketidaktelitian dalam mengukur panjang kolom udara pada sound level meter dan ketelitian dalam mendengarkan dengungan pada tabung resonansinya. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari proyek akhir ini ataupun praktikum resonansi ini yaitu hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antara variabel data yang dijadikan sampel dalam suatu populasi. Uji regresi linear sangat membantu mengetahui pengaruh secara kualitas dan kuantitas satu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Gelombang bunyi hanya merambat dalam medium. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara. Prinsip kerja dari tabung resonansi adalah menggerakkan batang panjang di dalam tabung ataupun piston sehingga terdengar dengungan keras, dan saat inilah terjadi resonansi. Cepat rambat bunyi di udara bergantung pada temperatur. Harga standar yang diperoleh untuk cepat rambat udara adalah 331 meter per sekon pada temperatur 20 derajat Celcius. Sekian dari presentasi saya pada proyek ini. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu.